Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Teori Akuntansi Chapter 4 Kerangka Konseptual yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019 12 11 028. Saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019 12 11 024. Saya Muhammad Aris Alwaridz dengan NIM 2019 12 11 052. Berikut presentasinya. Kerangka konseptual. Peran dari kerangka kerja konseptual. Proyek kerangka konseptual dilakukan pada tahun 1980 dan awal 1990-an di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Akuntansi Dewan Standar Internasional (ISEB) mengeluarkan kerangka pada tahun 1989. Perkembangan kerangka kerja konseptual di semua yurisdiksi di bawah dengan ketidaksepakatan tentang konten dan penerapannya. Secara khusus, pembuat standar mengalami kesulitan ketika mencoba untuk mengatasi masalah mendasar yang berkaitan dengan pengukuran. Intervensi politik juga terhambat perkembangan kerangka konseptual. Pada tahun-tahun terakhir dari tahun 1990-an, kemajuan yang lebih besar dibuat menyebarkan standar individu daripada melalui pengembangan kerangka konseptual. Pada bab ini menjelaskan peran dan tujuan dari kerangka konseptual. Ini memberikan gambaran dari pengembangan kerangka konseptual oleh ISEB dan di Amerika Serikat oleh Standar Keuangan atau FASB. Pembentukan proyek konvergensi ISEB dan FASB pada tahun 2002 menghidupkan kembali menarik kerangka konseptual. Proses harmonisasi standar akuntansi menyoroti kebutuhan untuk kerangka kerja yang kuat untuk memandu pembuat standar dalam tugas konvergen dalam mengembangkan standar baru. Dengan demikian, pada tahun 2004, ISEB dan FASB memulai sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual tunggal, lengkap dan konsisten secara internal. Struktur proyek diuraikan dalam bab ini. Selain itu, banyak kritik dari kerangka konseptual yang telah disajikan. Sebuah diskusi tentang kritik tersebut menyimpulkan bab ini. Kerangka kerja konseptual akuntansi bertujuan untuk memberikan teori terstruktur akuntansi pada tingkat tertinggi teoritis. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Di tingkat konseptual berikutnya, peran dari kerangka ini yaitu mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan, seperti relevansi, keandalan, komparabilitas, ketepatan waktu, dan understandability. Dan unsur-unsur dasar akuntansi seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan keuntungan. Di tingkat operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur, dasar, dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Terdapat blok bangunan sementara dari kerangka kerja konseptual untuk diatur. Yang pertama ada definisi pelaporan keuangan, kedua definisi entitas pelapor SAC 1, kemudian ada tujuan SAC 2, karakteristik kualitatif SAC 3,
elemen SAC 4, dasar pengakuan SAC 4, ke-7 dasar pengukuran, ke-8 teknis pengukuran, ke-9 posisi keuangan, ke-10 prestasi, 11 perubahan posisi keuangan, dan ke-12 kepatuhan. Memberikan representasi diagram dari komponen yang mungkin dari kerangka kerja konseptual. Diagram yang diciptakan oleh pembuat standar dari Australia menunjukkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam berbagai tingkat kerangka konseptual. Sering berpendapat bahwa setiap metodologi harus terdapat ilmiah di balik kerangkanya untuk menjadi metodologi ilmiah yang sah yang diterapkan untuk menentukan prinsip-prinsip dan aturan pengukuran akuntansi yang diasumsikan yang dapat disimpulkan dari tujuan dan konsep yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, FACB telah mendefinisikan kerangka konseptual sebagai sistem yang koheren dari tujuan yang saling berkaitan dan mendasar yang diharapkan dapat menimbulkan standar yang konsisten dan yang mengatur fungsi dan batas-batas akuntansi keuangan serta pelaporan. Kata-kata seperti sistem yang koheren dan konsisten menunjukkan bahwa FACB adalah pendukung kerangka teoritis yang berwenang, dan kata mengatur untuk mendukung pendekatan normatif. Beberapa akuntan bertanya apakah kerangka konseptual yang diperlukan. Mereka berpendapat bahwa merumuskan teori umum akuntansi melalui kerangka konseptual tidak diperlukan. Kami belum memiliki teori umum akuntansi di masa lalu, jadi salah satu tidak diperlukan sekarang. Meskipun benar bahwa profesi telah bertahan sejauh ini tanpa teori secara resmi yang dibangun, dan mungkin bisa terus dilakukan, namun banyak masalah yang muncul karena kurangnya teori umum. Beberapa orang memegang pandangan bahwa praktek akuntansi lebih baik karena memungkinkan dilakukannya praktik akuntansi alternatif karena dapat diterapkan dalam kondisi yang serupa. Mode ini memperbolehkan operasi yang sudah dijelaskan dalam laporan khusus kepada komite yang baru di Bursa New York pada tahun 1934, yaitu alternatif yang lebih praktis akan meninggalkan setiap perusahaan dan bebas untuk memilih sendiri metode akuntansi dalam batas yang luas dengan referensi yang telah dibuat. Hal ini memungkinkan entitas untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku yang dianggap diinginkan oleh beberapa penggunanya. Regulator akuntansi telah mencoba untuk membangun perintah dengan mengeluarkan berbagai resolusi dan standar akuntansi. Beberapa peraturan awal adalah distilasi praktek yang didukung oleh argumen yang sewenang-wenang dan bukan seperangkat prinsip yang konsisten. Beberapa praktek saat ini terjadi karena pengaruh langsung dari hukum, aturan instansi pemerintah, tekanan dari APB di Amerika Serikat yang mengaku pada 1970 ketika menyatakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu konvensional. Mereka diterima secara umum dengan kesepakatan bukan resmi dari derivasi dari suatu konsep dasar. Prinsip-prinsip ini telah dikembangkan pada pengalaman dasar, alasan, kebiasaan, penggunaan, dan sampai batas yang signifikan serta kebutuhan praktis. Sebelum adanya kerangka perdebatan konseptual, pembuat standar akuntansi mengikuti rute dari badan-badan profesional sebelumnya dalam mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan akuntansi tertentu. Namun, memberikan jawaban atas masalah tertentu mengandaikan teori yang memberikan dasar untuk menurunkan jawaban ini. Sejak teori yang diterima secara umum tidak ada teori akuntansi, rekomendasi yang dapat dilihat hanya sebagai badan otoritatif solusi dari random, yaitu untuk menekan masalah saat ini. Salomons
berpendapat bahwa seseorang harus membuat penilaian tentang jenis akuntansi yang diinginkan. Dia berpendapat terhadap standar yang ditetapkan oleh pengamatan induktif karena hasil dari proses ini, bahwa sebuah prinsip atau praktek akan dinyatakan sebagai benar karena itu berlaku umum. Itu akan tidak berlaku umum jika itu benar. Solomons juga melihat kerangka konseptual sebagai pertahanan terhadap campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi. Dia mencatat kebijakan akuntansi yang dapat diimplementasikan hanya dengan membuat pertimbangan nilai, tetapi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa pertimbangan nilai dari setiap individu atau kelompok yang lebih baik bagi masyarakat daripada orang lain. Dengan demikian, penyediaan koheren dasar teoritis yang standar berasal dengan menyediakan pertahanan konseptual. Jika standar pengaturan tubuh tidak dapat menunjukkan bahwa standar yang akan memimpin produksi informasi yang memiliki kualitas dan karakteristik yang diperlukan untuk mencapai tujuan akuntansi yang ditetapkan. Hal itu tidak akan memiliki pertahanan terhadap kepentingan masyarakat yang melihat standar sebagai merugikan kesejahteraannya. Karena jika standar tidak berasal dari kerangka konseptual, bagaimana hal itu dapat menunjukkan bahwa salah satu standar yang lebih baik dari yang lain. Peran seorang konseptual kerangka. Sebuah teori akuntansi terstruktur menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi, berurusan dengan prinsip dan aturan, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan laporan. Sistem yang koheren dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang mengatur sifat, fungsi, dan batasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Masalah, apakah kita perlu teori umum akuntansi? Kemudian apakah akuntansi saat ini terlalu permisif? Kemudian apakah praktik akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Dan yang terakhir, apakah ada terlalu banyak campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi? Manfaatnya, dari kerangka kerja konseptual telah diringkas oleh pengadu standar Australia sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena mereka akan berasal dari serangkaian konsep yang teratur. Kedua, menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena adanya ketentuan yang mencakup semua. Yang ketiga, dewan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka yang dimana pemikiran di balik persyaratan tertentu akan lebih eksplisit, seperti yang akan setiap kompromi yang dapat dimasukkan dalam standar akuntansi tertentu. Keempat, kebutuhan akan standar akuntansi spesifik akan dikurangi menjadi keadaan di mana penerapan konsep yang tidak jelas sehingga meminimalkan risiko regulasi berlebihan. Kelima, penyusun dan auditor akan dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, pengaturan persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan konseptual kerangka kerja. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini dan calon investor dan kreditur serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa yang rasional. Pada tahun 1978, pernyataan FACB mengenai konsep akuntansi keuangan menyatakan mengikuti tujuan dasar dari pelaporan keuangan eksternal untuk badan usaha.
pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna untuk menyajikan kepada kreditor, investor, dan potensi, serta kegunaan lain dalam melakukan investasi rasional, kredit, dan keputusan serupa. Kedua, kerangka IASB dan FASB mempertimbangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan, yaitu untuk berkomunikasi pelaporan keuangan untuk pengguna. Informasi ini adalah untuk dipilih berdasarkan kegunaannya dalam keputusan ekonomi ketika dalam proses pembuatan. Tujuan ini terlihat akan dicapai dengan melaporkan informasi. Yang pertama, berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Kedua, berguna dalam menilai prospek arus kas. Kemudian yang terakhir, tentang sumber daya perusahaan, mengklaim sumber daya dan mengubah mereka. Membuat keputusan dan karakteristik, misalnya pemahaman atau pengetahuan sebelumnya, keuntungan, biaya, dimengerti, kegunaan keputusan, relevansi, ada ketepatan waktu, kemudian ada nilai praktik dan nilai umpan balik, kemudian ada keandalan, ada variabilitas, kesetiaan representasional, dan kenetralan. Kemudian ada komparabilitas termasuk konsistensi, materiality. Kerangka kerja IASB dikembangkan mengikuti pimpinan Standard Setter Amerika Serikat, FASB, pada periode 1987 sampai 2000. FASB mengeluarkan 7 konsep-konsep yang mencakup topik-topik berikut ini. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi nirlaba. Kemudian ada karakteristik kualitatif yang mengandung informasi akuntansi yang berguna, unsur laporan keuangan, kriteria pengakuan dan pengukuran unsur. Kemudian ada gunakan arus kas dan informasi nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. IASB hanya memiliki satu pernyataan konsep, kerangka kerja untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal itu dikeluarkan oleh Komite Internasional Standar Akuntansi atau IASAC, di mana organisasi pendahulu IASB pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001. Kerangka ini menjelaskan konsep dasar di mana laporan keuangan disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk IASB dalam mengembangkan standar akuntansi dan sebagai panduan untuk menyelesaikan isu-isu akuntansi yang tidak ditujukan langsung. Dalam internasional akuntansi atau IAS atau standar pelaporan keuangan internasional IFRS atau interpretasi, IASB menyatakan bahwa kerangka mendefinisikan tujuan laporan keuangan, mengidentifikasi kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna, kemudian mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Misalnya, biaya historis, biaya saat ini, nilai realisasi bersih, dan nilai sekarang. Tetapi tidak termasuk prinsip-prinsip untuk memilih basis pengukuran. IAS 1 penyajian laporan keuangan dan IAS 8 kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan berurusan dengan penyajian laporan keuangan dan membuat standar dan membuat referensi ke kerangka. IAS 8 paragraf 10 mengisyaratkan bahwa dengan tidak adanya standar atau interpretasi IASB yang secara khusus berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi. Yang pertama, relevan dengan keputusan ekonomi membuat kebutuhan pengguna.
terpercaya dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, mewakili dengan setiap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kedua, menarik kembali substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Dan bukan hanya bentuk hukum. Dan yang ketiga, netral IAE, bebas dari bias, bijaksana, dan lengkap dalam semua hal material. Kemudian ada kebijaksanaan dan lengkap dalam semua hal material. Sejak framework diterbitkan pada tahun 1989, banyak standar baru telah dikeluarkan, standar yang bertentangan dengan kerangka kerja. Sebagai contoh, Radbury menguraikan banyak inkonsistensi antara IAS 39 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan kerangka kerja. Mereka muncul karena permintaan akan standar untuk menjadi bagian dari serangkaian standar inti yang disajikan kepada Komisi Organisasi Internasional Sekuritas pada tahun 2000. Kesesuaian akuntansi untuk instrumen keuangan, tidak lengkapnya kerangka, dan kurangnya penerimaan solusi berbasis kerangka oleh para pembuat. Area di mana kerangka ini memberikan pedoman yang kurang memadai, yang mencakup akuntansi untuk penghentian pengakuan aset keuangan dan instrumen keuangan hybrid selanjutnya. Bradbury juga menyarankan bahwa framework mengabaikan risiko, salah satu atribut utama instrumen keuangan. Kerangka kerja tidak hanya memandu proses penetapan standar, itu juga harus membantu para praktisi untuk menafsirkan teori standar dalam tindakan. 4. Mengeksplorasi apakah kerangka tersebut tampaknya telah membantu menurunkan interpretasi. Dalam kasus ini, IFRIC 3 dirilis oleh Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional yang terkait dengan perdagangan emisi. Pengembangan skema Cap and Trade IFRIC 3 telah beroperasi di Eropa selama beberapa tahun. Pada bulan Desember 2004, Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB mengeluarkan IFRIC 3 Emission Rights untuk membahas akuntansi untuk hak emisi yang timbul dari skema tersebut. Namun, interpretasi tersebut bertemu dengan resistensi yang signifikan atas dasar bahwa hal itu mengakibatkan ketidaksesuaian akuntansi antara penilaian aset dan kewajiban yang mengarah pada volatilitas potensial dalam laba rugi. Akibatnya, IASB memutuskan untuk menarik interpretasi pada bulan Juni 2005. Meskipun fakta bahwa IASB terus menganggapnya
ISB memutuskan untuk menarik interpretasi pada bulan Juni 2005, meskipun fakta bahwa ISB terus menganggapnya sebagai interpretasi yang sesuai dari pendekatan IFRS. Pendekatan IFRIC 3 berpandangan bahwa cap and trade skema menimbulkan berbagai item yang akan dipertanggungjawabkan secara terpisah. Yang pertama, aset untuk tunjangan yang dimiliki, tunjangan baik yang dialokasikan oleh pemerintah atau yang dibeli akan dicatat sebagai aset tidak berwujud di bawah IAS 38 atau AASB 138 intangible asset. Tunjangan yang dikeluarkan kurang nilai wajar diukur pada awalnya dengan nilai wajarnya. Atas dasar go forward, entitas memiliki pilihan untuk membawa barang tidak berwujud dengan biaya atau pada nilai wajar, sejauh ada pasar aktif untuk tunjangan. Yang kedua, hibah pemerintah. Ini muncul ketika tunjangan diberikan dengan kurang dari nilai wajar dan merupakan perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal yang dibayarkan. Hibah tersebut dicatat di bawah AASB 120 akuntansi hibah pemerintah dan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan di neraca dan selanjutnya diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama periode kepatuhan yang mana tunjangan dikeluarkan sehubungan dengan apakah tunjangan itu dipegang atau dijual. Suatu liabilitas untuk kewajiban memberikan tunjangan yang setara dengan emisi yang telah dibuat saat emisi dibuat, liabilitas diakui sebagai provisi berdasarkan ketentuan IAS 37 dan AASB 137, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Liabilitas adalah estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal neraca. Ini biasanya merupakan harga pasar saat ini dari jumlah tunjangan yang diperlukan untuk menutup emisi yang dibuat hingga tanggal neraca. Mengembangkan konsep kerangka. Pengembangan kerangka konseptual dipengaruhi oleh dua isu utama. Yang pertama, prinsip versus pendekatan berbasis aturan untuk pengaturan standar. Kedua, informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Nobes mengidentifikasi 6 contoh di mana standar ISB memiliki aturan teknis terperinci, yaitu akuntansi sewa manfaat, karyawan, aset keuangan, hibah pemerintah, anak perusahaan, dan akuntansi ekuitas. Ia berpendapat bahwa kebutuhan aturan dihasilkan dari kurangnya prinsip atau penggunaan prinsip yang tidak sesuai, yaitu prinsip yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tingkat yang lebih tinggi yang berlaku dalam standar. Namun, standar berbasis aturan memiliki beberapa keunggulan yang menjelaskan popularitas mereka. Ini termasuk peningkatan komparabilitas dan peningkatan verifikasi untuk auditor dan regulator. Standar berbasis aturan dapat mengurangi peluang untuk manajemen laba. Namun, mereka memungkinkan penataan transaksi khusus untuk bekerja di sekitar aturan. Menentukan standar berbasis prinsip bukanlah hal yang mudah. Diilustrasikan dalam kaitan dengan akuntansi sewa dalam teori dalam tindakan. Berbasis prinsip dan berbasis aturan pengaturan standar. Yang pertama, ISB sebagian besar menghasilkan standar berbasis prinsip yang konsisten dan koheren.
Yang kedua, standar berbasis aturan dapat meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian dan dapat mengurangi manajemen laba. Selanjutnya akan dibahas oleh Azhar Safa. Lalu selanjutnya berbasis prinsip dan berbasis aturan pengaturan standar. Standar akuntansi Amerika Serikat sering digambarkan sebagai standar berbasis aturan karena standar tersebut mengandung banyak persyaratan terperinci terkait dengan perawatan yang harus diikuti untuk mematuhi standar akuntansi. Schipper menunjukkan bahwa sebenarnya pada tahun 2002, Sarbanes-Oxley, standar Amerika Serikat pada awalnya dibentuk dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip, yang merupakan titik awal undang-undang mewajibkan regulator Amerika Serikat atau Komisi Sekuritas dan Pertukaran atau SEC untuk melakukan studi tentang penggunaan prinsip-prinsip dalam standar. Next. Selanjutnya, pendekatan berbasis prinsip dan bahwa standar harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, berlandaskan pada kerangka kerja konseptual yang ditingkatkan dan diterapkan secara jelas. Menyatakan tujuan standar, menyediakan detail dan struktur yang cukup sehingga standar dapat dioperasionalkan dan diterapkan secara konsisten. Minimize penggunaan pengecualian dari standar, dan yang terakhir, menghindari penggunaan tes persentase atau garis terang yang memungkinkan insinyur keuangan untuk mencapai kepatuhan teknis dengan standar sambil menghindari maksud dari standar di mana aturan tersebut didasarkan. Semakin besar penekanan pada kerangka konseptual, prinsip-prinsip dan tujuan muncul dari acara tahun 2001 hingga 2002 di Amerika Serikat. Ini mengikuti runtuhnya perusahaan di Enron dan WorldCom yang telah disalahkan sebagian pada pendekatan berbasis aturan yang diambil di penyusunan laporan keuangan. Sarbanes-Oxley menyatakan tindakan tahun 2002 memperkenalkan banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan audit. Ini merupakan perbaikan pelaporan keuangan. Banyak regulasi juga berubah mendekati ke pengaturan standar. Menetapkan pendekatan berbasis prinsip. Next. Selanjutnya, program konvergensi ASB atau FASB. Produksi standar konvergen oleh IASB dan produksi standar konvergen oleh LASH dan FASB menuntut agar pendekatan untuk mengembangkan standar adalah sama. Kurangnya pendekatan mendasar yang sama akan membuat standar konvergen dan menghasilkan standar untuk digunakan di kedua yurisdiksi lebih sulit. Dengan demikian, keputusan SEC untuk merujuk pada tujuan dalam produksi standar diperlukan dan tepat waktu dalam hal konvergensi internasional standar akuntansi. Salah satu alasan untuk banyaknya aturan dalam standar di Amerika Serikat adalah bahwa staf SEC meminta aturan dari FASB untuk digunakan dalam menafsirkan standar akuntansi. Salah satu peran staf SEC adalah untuk menentukan apakah
perusahaan telah memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang terkandung dalam standar akuntansi. Namun, interpretasi standar akuntansi harus terlebih dahulu memerlukan keterampilan dan penilaian, terutama ketika standar lebih mengacu pada prinsip dan kurang bergantung pada aturan. Dalam beberapa kasus, dua ahli yang berbeda seperti auditor dari perusahaan audit Big Four dapat menginterpretasikan persyaratan standar akuntansi secara terpisah. SEC di masa lalu telah meminta aturan dari FASB untuk mengklarifikasi bagaimana standar akuntansi harus ditafsirkan untuk memastikan kepatuhan dengan standar. Auditor telah mencari panduan dalam bentuk aturan untuk melindunginya dari litigasi. Aturan membantu entitas pelapor untuk menerapkan persyaratan standar akuntansi dalam cara yang sama sehingga meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Sementara FASB dan SEC telah mendukung penekanan pada pembuatan standar berdasarkan pada prinsip dan tujuan. Mereka beroperasi dalam lingkungan di mana terdapat banyak peraturan dan perusahaan yang terdaftar. Auditor dan staf SEC terbiasa memiliki aturan untuk diikuti. Next. Selanjutnya, informasi untuk pembuatan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dimulai dengan fungsi kepengurusan. Di masa sebelumnya, pelayan yang bertugas di perkebunan harus memperhitungkannya terlebih dahulu. Dalam era Pacioli, akuntan harus dibuat sebagai rekan kerja diam setelah sebuah usaha selesai. Hari ini, manajer bertanggung jawab untuk saham ekuitas perusahaan. Mereka yang memasok modal untuk usaha ingin tahu apa yang pelayan atau manajer telah dilakukan melalui sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada mereka. Informasi tentang bagaimana manajer telah bebas dari tanggung jawab kepengurusan mereka digunakan oleh pemegang saham ekuitas untuk mengevaluasi kinerja manajer dan perusahaan. Salah satu alasan untuk penekanan ini mungkin perkembangan teori keputusan. Informasi untuk pengambilan keputusan namun tidak terlihat untuk menggantikan informasi yang berkaitan dengan kepengurusan atau akuntabilitas. Pertama, para pengguna informasi keuangan yang sangat diperluas untuk mencakup semua penyedia sumber daya, barang, dan jasa resipien, dan pihak melakukan fungsi pengawasan ulasan. Kedua, informasi akuntansi dipandang sebagai input data untuk model prediksi pengguna. Ketiga, di mana sebagai kepengurusan yang bersangkutan, terutama dengan masa lalu untuk menilai apa yang telah dicapai. Prediksi terlihat menuju masa depan. Informasi akuntansi bagi pengguna eksternal tentu saja berdasarkan peristiwa masa lalu, tapi masa depan tidak dapat diabaikan.
ketika pengambilan keputusan tegas dinyatakan sebagai tujuan akuntansi. Next. Keputusan teori pendekatan akuntansi adalah membantu untuk menguji apakah akuntansi mencapai tujuannya. Teori harus berfungsi sebagai standar yang praktek akuntansi dihakimi. Dengan kata lain, itu harus menjadi cetak biru untuk pembangunan banyak praktek sistem individual. Jika sistem individu memberikan informasi yang berguna, maka teori yang sistem berbasis dapat dianggap efektif atau valid. Proses teori keputusan model memetakan proses di mana output dari sistem akuntansi memberikan input ke model keputusan pengguna. Next. Di sini merupakan tahap-tahap dari pembuatan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Yang pertama itu teori keseluruhan akuntansi, lalu ke individu sistem akuntansi, lalu ke ramalan model pengguna, keputusan model pengguna. Sebagai contoh, kerangka kerja IASB mencakup investor, karyawan, pemasok pemberi pinjaman, dan kreditor perdagangan, pelanggan, pemerintah, dan agensi mereka, dan publik sebagai pengguna potensial. Frame role lebih lanjut menyatakan bahwa pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak akan dipenuhi oleh informasi akuntansi. Jadi, ketika kita mengevaluasi output dari sistem akuntansi, kita harus mempertimbangkan sejauh mana informasi berguna untuk menjelaskan situasi di mana prepares tidak puas dengan langkah-langkah kinerja berdasarkan standar akuntansi. Mereka menyediakan message lain atau dari penghasilan dasar yang mereka anggap lebih baik untuk memenuhi informasi pengguna. Next. Selanjutnya, perkembangan nasional, kerangka kerja konseptual IASB dan FASB. Pada bulan Oktober 2004, FASB dan IASB menambahkan proyek bersama ke dalam agenda mereka untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang lebih baik dan umum. Kerangka yang direvisi akan dibangun di atas kerangka IASB dan FASB yang ada dan mempertimbangkan pengembangan setelah diterbitkannya kerangka kerja tersebut. Dewan menyatakan bahwa kerangka kerja seperti itu penting untuk memenuhi tujuan Dewan untuk mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan konvergen internasional. Mereka berpendapat bahwa standar tersebut akan mengarah pada pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan penyedia modal untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Next. FASB menyatakan bahwa proyek ini akan melakukan, pertama, fokus berikut pada perubahan dalam lingkungan sejak kerangka kerja asli dikeluarkan, serta kelalaian dalam kerangka kerja asli untuk secara efisien dan efektif meningkatkan, menyelesaikan, dan menyatukan kerangka kerja yang ada. Yang kedua, prioritas untuk mengatasi dan merundingkan masalah-masalah itu dalam setiap fase yang kemungkinan akan menghasilkan manfaat bagi Dewan dalam jangka pendek, yaitu
isu lintas sektoral yang memengaruhi sejumlah proyek mereka untuk standar baru atau yang direvisi. Awalnya mempertimbangkan konsep-konsep yang berlaku untuk entitas bisnis sektor swasta. Setelah Dewan akan secara bersama-sama mempertimbangkan penerapan konsep-konsep tersebut untuk menentukan harga proto-organisasi yang lebih baik. Perwakilan dari masyarakat standar Dewan Pemerintah sedang memantau proyek dan dalam beberapa kasus mempertimbangkan konsekuensi kebijakan dari pertimbangan sektor swasta untuk entitas sektor publik. Next. Dewan melakukan proyek bersama dalam 8 tahap. Masing-masing dari 7 tahap pertama akan membahas dan melibatkan perencanaan penelitian, pertimbangan Dewan awal, komentar publik, dan redeliberasi tentang aspek-aspek mayor dari kerangka kerja Dewan. Nah, di sini ada fase-fase Dewan dalam melakukan proyek bersama. Yang pertama, karakteristik objektif dan kualitatif. Yang kedua, elemen dan pengakuan. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, entitas pelaporan. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan, termasuk batas-batas pelaporan keuangan atau tidak aktif. Tujuan kerangka dan status dalam hierarki GAAP atau tidak aktif. Yang ketujuh berlaku untuk yang bukan sektor nirlaba tidak aktif. Dan yang terakhir, masalah yang tersisa tidak aktif. Next. Selanjutnya, ID memiliki beberapa area kontroversial. Yang pertama, perspektif entitas versus kepemilikan. Sebagaimana dibahas dalam buku ini, entitas dan perspektif pemilik merupakan pendekatan yang berbeda untuk pelaporan keuangan. Dewan merekomendasikan bahwa laporan keuangan harus disiapkan dari perspektif entitas daripada perspektif pemilik atau kelas tertentu dari pemilik. Banyak responden setuju bahwa entitas berbeda dari pemiliknya dan dengan demikian sependapat dengan melaporkan dari perspektif entitas. Lainnya mencatat bahwa gagasan laporan yang dihasilkan dari perspektif entitas sedang diperkenalkan untuk pertama kalinya, yaitu bukan bagian dari kerangka kerja sebelumnya, dan bahwa Dewan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membenarkan pilihan perspektif entitas lebih perspektif lain atau seperti perspektif kepemilikan dan perusahaan induk. Perspektif yang digunakan penting karena mempengaruhi bekerja di tahap D, pelapor di mana perspektif alternatif dalam pembahasan. Lalu yang kedua, grup pengguna utama. Dewan mengusulkan bahwa kelompok pengguna utama untuk pelaporan keuangan pada tujuan umum adalah penyedia modal hadir dan potensi. Sebagian besar responden setuju dengan pendekatan Dewan bahwa penyedia hadir dan potensial modal atau investor ekuitas, kreditur, dan kreditur lainnya. Entitas adalah kelompok pengguna utama, namun tercatat bahwa memiliki kelompok utama beragam bisa menyederhanakan hubungan antara entitas dan pengguna individu. Responden lainnya khawatir tentang fokus pada kelompok pengguna utama dan mempengaruhi ini bisa saja pada pengakuan kebutuhan pihak lain, seperti badan amal dan kelompok pemantau tata kelola perusahaan.
Lalu yang ketiga, kegunaan keputusan dan kepengurusan. Menurut Dewan, tujuan pelaporan keuangan harus cukup luas untuk mencakup semua putusan yang investor, ekuitas, kreditur, dan kreditor lain membuat dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal, termasuk keputusan alokasi sumber daya serta keputusan yang dibuat untuk melindungi dan meningkatkan investasi mereka. Banyak responden menyatakan setuju dengan pandangan Dewan, namun banyak responden lainnya khawatir bahwa tujuan kepengurusan tidak cukup ditekankan, sedangkan peran laporan keuangan dalam memberikan informasi untuk memungkinkan pengguna untuk memprediksi arus kas masa depan lebih ditekankan. Yang terakhir, karakteristik kualitatif. Kerangka IASB mencakup 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dimengerti relevansi, keandalan dan komparabilitas. Konsep yang paparan mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi yang berguna adalah relevansi, representasi yang tepat, komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu dan dimengerti, dan bahwa kendala meresap pada pelaporan keuangan yang materialitas dan biaya. Karakteristik kualitatif dibedakan baik sebagai dasar atau relevansi, representasi yang tepat, atau meningkatkan atau komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan dimengerti, tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi kegunaan informasi. Next. Komentar pada paparan tahap rancangan atau ID mengidentifikasi beberapa isu-isu kunci bagi para pemangku kepentingan. Kondisi ini, Whittington, masalah ini dianggap tidak kontroversial, tapi ini belum terbukti menjadi kasus. Diskusi ini menambah materi dalam rangka IASB yang ada, yaitu yang dari dan argumen, dan membawa di bawah pengawasan dari pihak yang tidak terlibat dalam pengembangan 1989 kerangka. Hal kontroversial termasuk pelaporan perspektif mendasar keuangan atau entitas versus kepemilikan, kelompok pengguna utama dan tujuan pelaporan keuangan, dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Setiap masalah ini dibahas di bawah. Next. Selanjutnya, sebuah kritik konseptual proyek rangka. Pendekatan untuk mengembangkan CF itu ada ilmiah dan profesional. Pengembangan kerangka konseptual disambut dengan kritik di Amerika Serikat, Australia, dan di tempat lain. Analisis kritik akan membantu menjelaskan alasan untuk perkembangan yang lambat sebelumnya, kerangka dan sorot isu yang relevan untuk mencapai kemajuan dalam arus proyek IASB atau FASB. Ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam analisis kami. Yang pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa kerangka konsep seharusnya pendekatan ilmiah berdasarkan metode yang digunakan di daerah lain pendidikan ilmiah. Keputusan akuntansi atau pengamatan yang timbul dari pendekatan tersebut harus membenarkan keabsahannya oleh jalan lain untuk logika dan empirisme atau keduanya. Yang kedua adalah pendekatan profesional yang berkonsentrasi pada keputusan yang terbaik, tindakan oleh sumber daya untuk nilai-nilai profesional. Hal ini mirip dengan pendekatan konstitusional untuk memerintah pengaturan. Next. Sebuah kritik konseptual proyek rangka itu ada 8. Kritik ilmiah, yang pertama itu bersifat menentukan, yang kedua
aturan dan konvensi yang tidak ditentukan. Yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer. Yang keempat, definisi yang tidak jelas. Yang kelima, tidak membahas masalah pengukuran. Yang keenam, risiko pengambilan keputusan mekanis. Yang ketujuh, kerangka kerja mungkin menjadi tujuan itu sendiri. Dan yang terakhir, terlalu bergantung pada definisi. Next. Selanjutnya, ontologis dan epistemologis. Kebebasan dari bias atau netralitas telah didefinisikan sebagai kualitas informasi yang menghindari pengguna yang mengarah ke kesimpulan yang menahan kebutuhan khusus, keinginan atau prasangka dari mempersiapkan. Filosofi realisme timbul pada akuntansi dari asumsi bahwa kita dapat mengamati, mengukur, dan mengkomunikasikan realitas ekonomi objektif. Beberapa filsuf ilmu pengetahuan. Yang pertama, Solomons menjelaskan kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan. Yang kedua, Feyerabend berpendapat bahwa kebenaran ilmiah tidak mutlak, hanya mengacu pada pernyataan tentang realitas yang dibangun. Keynes menunjukkan bahwa masalah dengan realisme ekonomi atau pendekatan pengukuran yang diadopsi oleh kerangka konseptual di Amerika Serikat, dan ini berlaku untuk kerangka ISB juga, adalah bahwa dalam banyak komunitas ilmiah realitas sekarang dipandang sebagai sedang dibangun dan ditopang oleh praktek-praktek sosial, sehingga mencemari persepsi akuntan realitas ekonomi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Aris Alwaritz. Oke, sekarang kita masuk ke sirkularitas penalaran. Dalam pernyataan FASB nomor 2, kualitas informasi seperti kehandalan dinyatakan bergantung pada pencapaian kualitas lain. Jadi seperti kesetiaan representasional, netralitas, dan pemastian. Namun, kualitas ini pada gilirannya tergantung pada kualitas informasi non-dioperasionalkan lainnya. Misalnya, pembahasan netralitas bergantung pada relevansi, keandalan, dan kesetiaan representasional. Namun kondisi yang diperlukan dan cukup untuk memperoleh beberapa kualitas ini tidak dinyatakan. FASB kerangka mencoba untuk keluar dari atau membenarkan bundar ini penalaran dengan mengacu pada gagasan orang akuntansi informasi yang akan memiliki pengetahuan yang cukup dan tepat untuk menentukan dan menginterpretasikan laporan keuangan, namun tidak memberikan panduan khusus tentang bagaimana hal ini harus dicapai. Next. Disiplin ilmiah. STEM menganggap bahwa akuntansi lebih erat dan selaras dengan hukum daripada ilmu-ilmu fisik. Karena keduanya, akuntansi dan profesi hukum menangani konflik antara pengguna yang berbeda kelompok dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Dia menggambarkan hukum sebagai disiplin normatif yang preskriptif di alam dan penuh konsep nilai syarat. Akuntansi menghadapi pasar yang tidak sempurna dan melibatkan subjektif berdasarkan proses pengambilan keputusan manusia. Sebaliknya, ilmu-ilmu fisik dianggap disiplin positif, deskriptif di alam, dan karakteristik oleh konsep bebas nilai. Next. Penelitian positif telah berpendapat bahwa fokus dasar dari proyek kerangka konseptual memberikan informasi keuangan untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi, mengabaikan temuan empiris penelitian akuntansi positif. Mereka yang berpendapat bahwa penelitian akuntansi positif dan kerangka konseptual bertentangan kadang-kadang mengabaikan bukti bahwa pasar modal tidak sepenuhnya efisien. Jika acara mereka efisien,
Fakta bahwa pasar merespon segera untuk informasi dalam laporan keuangan tidak berarti individu memproses informasi secara efisien, atau yang individu atau kelompok tidak dapat melakukan investasi konseptual, investasi yang salah, pinjaman, pasokan, atau membeli keputusan. Jika kerangka kerja konseptual bisa memastikan bahwa orang-orang ini menerima informasi yang berguna, itu akan melayani tujuan yang berguna. Next. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai lembaga pengetahuan umum, kerangka konseptual gagal pada sejumlah ilmiah tes. Bahkan jika kita berpendapat bahwa realitas hanyalah konstruksi sosial pula, tidak ada proses deduktif yang melekat dalam rangka untuk menerapkannya pada fenomena empiris untuk mengubah realitas keadaan yang lebih disukai dalam hal tujuan diasumsikan. Apakah kerangka dapat dianggap model benar normatif untuk praktik? Akuntansi juga masalah, karena praktik yang diterima telah ditentukan, terutama dengan mengadopsi prosedur yang ada yang kerangka upaya untuk melegitimasi. Next. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebuah alternatif untuk melihat kerangka konseptual sebagai model normatif, baik ilmiah atau deduktif, berasal adalah untuk menganggap mereka sebagai model kebijakan. Ini membedakan antara model normatif dan kebijakan. Meskipun model normatif memiliki implikasi kebijakan, hal ini berbeda dari keputusan kebijakan yang melibatkan komitmen untuk tujuan. Apakah deskriptif atau normatif, model adalah teori yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Hal ini berbeda dari pernyataan kebijakan berdasarkan pertimbangan nilai dan pendapat. Ijiri menunjukkan bahwa teori dan kebijakan bercampur dalam akuntansi. Sedangkan dalam ilmu empiris lainnya perbedaan mapan. Misalnya, kebijakan ekonomi diperlakukan sangat berbeda dari teori ekonomi. Sebaliknya, teori akuntansi selalu tampaknya terikat kebijakan. Next. Terdapat nilai-nilai profesional dan pelestarian diri sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian diri menyiratkan pengejaran kepentingan diri sendiri. Yang kedua, ada nilai-nilai profesional, yaitu menunjukkan idealisme dan altruisme. Yang ketiga, ada gerbot, yaitu menganggap bahwa rasa tanggung jawab pribadi ini profesionalisme adalah apa yang membuat keputusan akuntan objektif. Yang keempat, highness, yaitu mempertahankan legitimasi sebagai profesi akan dinilai oleh masyarakat dalam hal kemampuan teoritis yang kelihatan dari tubuh pengetahuan profesi. Next. Kerangka konseptual untuk standar audit. Karya Mauds and Sharaf dikembangkan lebih lanjut pada awal tahun 1970 oleh Pernyataan Konsep Dasar Audit atau ASOBAC yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntansi Amerika. ASOBAC memiliki fokus yang kuat pada proses bersasaran dan mengevaluasi bukti. Lain dari konsep dasar diidentifikasi oleh Mauds and Sharaf, fokus perdebatan teoritis dalam audit selama tahun 1980 adalah peran struktur dan kuantifikasi dalam proses pengumpulan bukti dan evaluasi. Knesel menggambarkan ini sebagai periode pertumbuhan yang cepat dalam praktik audit, perluasan kolam tenaga profesional, perbaikan dalam teknologi, dan kebutuhan yang dirasakan untuk mengurangi biaya dalam proses audit. Next. Knesel mengusulkan bahwa satu interpretasi dan interaksi antara faktor-faktor ini adalah bahwa hal itu menyebabkan perubahan dalam metode audit tradisional.
ada mulai kurang penekanan dalam pengujian langsung transaksi dan saldo dan lebih relens pada pengujian sistem kontrol klien sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Ini melibatkan pengurangan waktu yang dihabiskan untuk audit dan pengurangan pengujian dan sampel substantif ukuran. Proses ini dikenal sebagai audit risiko bisnis. Next. Audit risiko bisnis adalah suatu bentuk audit yang mempertimbangkan risiko klien sebagai bagian dari proses bukti audit. Formalisasi risiko audit terjadi pada tahun 1970-an. 50 model risiko audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko tersebut. However, Nessel berpendapat bahwa persepsi risiko profesi mulai berubah secara dramatis dengan dikeluarkannya 1992 laporan tentang kerangka kerja terpadu pengendalian internal oleh Auditor Komite Organisasi Sponsoring atau KOSO menjadi lebih sadar akan hubungan tersebut antara kontrol internal dan pelaksanaan audit. Klien dengan kontrol internal yang efektif dipandang memiliki risiko penipuan dan error yang lebih rendah, dan ini memberikan peluang untuk membenarkan pengurangan sumber daya, biaya, dan biaya audit untuk klien ini. Next. Nessel menunjukkan bahwa masa depan audit risiko bisnis dapat dibatasi, tetapi fokus pada audit klien kontrol internal dalam Undang-Undang AS masih memberikan fokus yang jelas bagi auditor untuk mempertimbangkan risiko dalam proses dan lingkungan klien sebagai bagian dari audit laporan keuangan. Next. Summary. Jadi yang pertama, di summary ini adalah kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan panduan yang koheren dan preskriptif untuk praktik akuntansi. Jika efektif, hal itu akan menghasilkan komunikasi informasi keuangan yang lebih berguna kepada pengguna. Mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses yang panjang dan rumit. Kritik terhadap proyek kerangka konseptual, ada yang lain memperdebatkan pentingnya kritik ini. Dalam audit telah terjadi pergeseran dari pengujian substantif menuju peran risiko bisnis klien. Next. Istilah dan konsep utama. Kerangka konseptual untuk akuntansi dan audit. Sini juga ada pernyataan konsep akuntansi, FASB dan ASB, audit risiko bisnis, standar berbasis prinsip dan berbasis aturan, pengambilan keputusan dan teori keputusan, dan yang terakhir ada nilai-nilai profesional dari pelestarian diri. Next. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.